warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Gusti, nomor informasi siswa 0021718 tingkat 1 D Keperawatan Kampus Setikasi Tangerang. Saya akan membuat video tentang istilah dalam anatomi sistem pencernaan untuk memenuhi ujian praktik ilmu dasar keperawatan 1 yang diampu oleh dosen Ibu Nafri Zayani MSI. Istilah dalam anatomi sistem pencernaan dimulai dari rongga mulut sampai dengan anus. Dimulai dari cavitas oralis, rongga mulut, lingua lidah, glandula parotis, kelenjar ludah parotis, glandula sublingualis, kelenjar ludah sublingualis, glandula submandibularis, kelenjar ludah submandibularis. Kemudian ada faring, esofagus atau kerongkongan, gaster lambung, pankreas, splenikus limpa. Kemudian ada hepar, hati, vesika filea, kandung empedu. Yang ini. Kemudian di sini ada intestinum minor atau usus halus. Terbagi ada 3, duodenum yaitu usus halus 12 jari, jejunum usus halus kosong, ileum usus halus penyerapan. Kemudian ada intestinum mayor, usus besar. Terbagi ada 3, kolon transversum, usus besar yang melintang, kolon ascenden, usus besar yang turun, kolon ascenden, usus besar naik. Kemudian ada cecum, awal usus besar. Ada kolon sigmoid, usus besar yang berbentuk sigmoid. Rectum, distal atau ujung usus besar. Ini appendix vermiformis atau umbai cacing. Ini. Dan yang terakhir ada canalis, yaitu rongga anal atau berikutnya ada anatomi rongga mulut. Di sini ada glandula parotis atau kelenjar ludah parotis, lingua lidah, dens gigi, ductus parotis, saluran kelenjar ludah parotis. Kemudian ada muculus masseter, otot yang bentuknya persegi panjang menutupi bagian samping kelenjar mandibularis. Kemudian ada mandibula, tulang rahang bawah, ductus submandibularis, saluran kelenjar submandibularis, glandula submandibularis, kelenjar ludah submandibularis. Kemudian ada ductus glandulae sublingualis, saluran kelenjar sublingualis. Frenulum linguae, lipatan lidah, glandula sublingualis, kelenjar ludah sublingualis. Muculus myeloideus, otot dasar mulut. Anatomi esofagus. Di sini ada incisor teeth, gigi pemotong depan, orofaring, bagian tenggorok belakang mulut, epiglottis, tulang rawan yang fleksibel di atas laring, piriform licis, bagian seperti bopir di hipofaring. Kemudian ada thyroid cartilage, tulang rawan thyroid, cricoid cartilage, tulang rawan cricoid. Kemudian ini ada cricopharyngeal constriction, penyempitan cricopharyngeal. Kemudian ini ada cricopharyngeal muscle, otot yang terletak di esofagus. Kemudian ada trakea, ada aortio constriction, perlekatan aorta di esofagus. Ada aorta, pembuluh darah arteri besar. Ada left main bronchus kiri. Kemudian ada inferior esophageal sphincter, katup bawah esofagus. Kemudian ada diafragma, ada fundus of stomach, fundus lambung. Kemudian ada cardiac part of stomach, bagian jantung lambung. Anatomi lambung, ada kardiak, katup lambung atas, esofagus, kerongkongan, fundus ventriculi, dasar lambung, serosa, jaringan ikat pelapis luar, corpus, badan lambung, muculus longitudinalis, otot memanjang, loculus circular, otot melingkar, muculus obliquus, otot menyamping. Kemudian ada rugae mucosa, jonjol selaput, lendir lambung, curvatura minor grastis, lengkung kecil lambung. Ada curvatura major grastris, lengkung besar lambung. Ada antrum pyloricum, rongga melebar lambung. Canalis pyloricum, saluran muara lambung.
Ada sphincter pyloricus, katup lambung bawah. Ada pylorus, muara lambung. Dan yang terakhir ada duodeni atau usus halus 12 jari. Anatomi kantong empedu dan pankreas. Ada vesica vilea, kandung empedu, ductus hepaticus dextra, saluran hati kanan, dan ductus hepaticus sinistra, saluran hati kiri. Ductus hepaticus communis, saluran hati yang terbentuk dari penyatuan ductus hepaticus dextra dan sinistra. Kemudian ada ductus coledocus, saluran empedu distal. Ada mukosa pankreas, ductus cysticus, saluran empedu proksimal. Ada duodeni, usus 12 jari. Ada pankreas. Ada jejunum, usus halus kosong. Ada ductus pancreaticus, saluran pankreas. Ada hepatopankreatik, saluran ke hati dan pankreas. Dan yang terakhir ada papila duodenal, yaitu tonjolan bulat di duodenum di mana saluran empedu dan saluran pankreas mengalir. Anatomi usus halus. Yang pertama ada duodenum, usus halus 12 jari. Ada jejunum, usus halus kosong. Ileum, usus halus bagian penyerapan. Ada large intestine, usus besar. Dan ada rectum, yaitu distal atau ujung usus besar. Anatomi usus besar. Sini ada fixura renalis coli atau flexura coli sinistra, lengkung pertemuan kolon transversum dan descendens. Ada mesokolon transversum, ada flexura hepatica coli atau flexura coli sinistra, yaitu lengkung pertemuan kolon ascendens dan transversum. Kemudian ada appendix epiclocae, yaitu kantung kecil dari peritoneum yang diisi dengan lemak dan terletak di sepanjang usus besar. Ada kolon descendens, usus besar turun. Ada kolon transversum, usus besar yang melintang. Ada arteri mesenterica superior, pembuluh arteri usus halus bagian atas. Ada haustrum, kantong usus besar. Ada kolon ascendens, usus besar naik. Ada ilium, tulang usus. Ada mesenterium, yaitu organ yang menghubungkan usus dengan dinding perut bagian dalam. Ada tanea coli, 3 pita memanjang yang terpisah. Ada kolon sigmoideum, usus besar yang berbentuk sigmoid. Ada valvula ileocalis, kutub yang berada di antara ileum dan cecum. Ada cecum bagian pertama usus besar. Appendix vermiformis, umbai cacing. Rectum distal atau ujung usus besar. Canalis analis, rongga anal atau anus atau dubur. Dan terakhir ada sphincter ani externus, otot lurik yang mengelilingi anus. Baik, itulah istilah dalam anatomi sistem pencernaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.